Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar materi pada tema 2, subtema 3, pembelajaran pertama. Semua materi yang ada pada video kakak rangkum dari buku tema 2, Kurtilas kelas 4 SD. Baiklah, mari kita mulai pelajarannya ya. Kita awali pertemuan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan ya. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, mari kita dengarkan baik-baik materi yang akan dijelaskan oleh si kancil berikut ini. Untuk mendukung berbagai aktivitas, saat ini kita masih banyak memakai energi yang berasal dari barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan gas. Padahal, sumber energi yang berasal dari minyak bumi, batu bara, dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Sekarang, coba kalian bayangkan jika tidak ada listrik. Rumah kalian akan gelap, tidak bisa lihat televisi, dan mengecas handphone. Atau bayangkan tidak ada bensin. Semua sepeda motor, mobil, kapal laut, dan pesawat terbang tidak bisa dipakai. Pasti hidup kita akan terasa lebih sulit, bukan? Oleh karena itu, kita harus mencari energi lain untuk menghidupkan listrik dan kendaraan, dan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Kira-kira energi apa ya? Saat ini, kita harus menggunakan energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Energi alternatif banyak sekali macamnya, antara lain matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi planet bumi. Panas dari matahari dapat ditampung ke dalam alat bernama panel surya, yang kemudian dapat digunakan untuk pemanas alami. Juga diubah menjadi energi listrik untuk menyalakan lampu dan lain-lain. Bahkan sekarang sudah ada kendaraan bertenaga surya yang dapat melaju tanpa bensin. Ini adalah contoh gambar panel surya yang sedang mengumpulkan panas matahari. Sekarang kalian sudah tahu bukan bagaimana bentuk panel surya itu? Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Sekarang, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin yang dapat menghasilkan listrik. Di Indonesia, biasanya kincir angin dipasang di dekat pantai karena anginnya sangat besar. Air digunakan untuk menggerakkan kincir air. Oleh karena itu, di PLTA dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Terlihat seperti pada gambar ya. Energi panas bumi atau juga disebut energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Pada gambar terlihat alat-alat yang digunakan untuk mengubah gelombang air laut menjadi energi listrik. Hebat ya! Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup.
baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio ada 3 jenis. Yang pertama, biodiesel. Biodiesel adalah minyak yang berasal dari tumbuhan berbiji, seperti bunga matahari, pohon jarak, kelapa sawit, kedelai, dan lain-lain. Yang kedua, bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuhan jagung, ubi, singkong, dan sagu. Yang ketiga adalah biogas. Biogas adalah bahan bakar gas yang berasal dari kotoran hewan ternak. Ternyata di sekitar kita banyak sekali sumber daya alam yang dapat dijadikan energi ya. Kita memang diperbolehkan menggunakan sumber energi tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Akan tetapi juga harus dibarengi dengan penggunaan energi alternatif agar sumber energi tambang tidak cepat habis. Nah, adik-adik, itu tadi adalah materi pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kakak bagi dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah belajar bersama kakak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.